Izinkanlah saya sebagai Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan untuk Indonesia. Pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto Esperan sebagai anggota ini. Rabu 27 April 2022 merupakan hari yang bersejarah bagi sejumlah dokter yang mendeklarasikan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia atau PDSI di Jakarta. Ketua Perhimpunan Dokter Seluruh Indonesia, Jajang Edi Prianto, membuka pintu terhadap mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto jika ingin bergabung ke PDSI. Ini hanya sifatnya terkait dengan masalah etik. Di dalam lembaga Ikatan Dokter Indonesia itu ada unsur-unsur yang mempunyai tupoksi-tupoksi yang berbeda. Kami adalah eksekutif organisasinya. IDI ini kan organisasi profesi, ormas yang memiliki fungsi melindungi anggotanya, memberdayakan anggotanya, kemudian mensupport anggotanya, bukan memecat anggotanya. Kawan nanti ingin bergabung di PDSI. Nah, artinya nanti kan salah satu yang jadi polemik DSI itu, Prof. Nah, bagaimana nanti mewadahinya itu untuk studi segala macam untuk bisa dibawa ke bijak. Beliau itu sudah membuka pintu inovasi gitu. Jadi namanya inovasi itu kan bertahap, bertingkat dan berlanjut. Jadi tidak pada saat itu langsung sempurna, tidak. Nah, ini sebetulnya itu PDSI nanti akan memfasilitasi penelitian. Silahkan yang lainnya mau meneliti, melengkapi, menyempurnakan yang sudah dilakukan oleh Dr. Terawan. Organisasi profesi kedokteran itu mengantongi izin dari Kemenkumham, yakni Surat Keputusan atau SK Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian PDSI. Dengan kehadiran PDSI itu, maka Indonesia kini tidak ada lagi wadah tunggal organisasi profesi dokter. Pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto Esperan sebagai anggota ini. Rakyat akan banyak kecewa terhadap IDI. Padahal sebetulnya IDI itu kan pembina dokter, bukan pembinasa dokter. Kalau dokternya ada kesulitan ditolongin. Seharusnya IDI itu begitu. Kita bayar loh tiap bulan. Nah, tetapi bukan untuk kemudian memecat seumur hidup. Bagaimana memecat seumur hidup itu? Pasiennya saja sudah banyak. Sementara Jajang menegaskan organisasi PDSI terpisah dengan IDI. PDSI telah memiliki ketetapan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebelumnya pendirian PDSI baru saja dideklarasikan pada Rabu 27 April 2022. Deklarasi digelar di Jakarta dan dipimpin oleh Jajang. Memang di dalam proses berikutnya, karena ada perubahan regulasi terkait dengan Undang-Undang Dikdok tahun 2013 yang mengarahkan menjadi ini adalah exit exam, yang itu kemudian memproduksi kembali. Nah, ini yang memang kemarin menjadi kesulitan bagi kami karena ada hal-hal yang berkaitan dengan regulasi. IDI nggak mensejahterakan anggota. Orang seenak-enak udelnya aja kok mecat-mecat anggota. Apa yang dilakukan IDI? Cariin jalan keluar? Enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mecat-mecat kalau nggak setuju. Bubarin aja IDI-nya. Ketua Umum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia atau PDSI Dr. Jajang Edi Priatno membuka lebar bagi seluruh dokter di Indonesia yang berniat bergabung ke organisasi profesi dokter itu. Namun, syaratnya adalah dokter yang hendak bergabung dengan PDSI wajib mengundurkan diri dari organisasi profesi dokter lainnya seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto Esperan sebagai anggota ini. Apa tuh urgensinya? Inilah begono lah begini, repot nih nanti. Pakai itu saya udah bilang sama teman-teman, sikap DPR menolak. Tadi buru-buru bener itu. Orang-orang itu betul-betul nol potol kalau kata orang Jawa. Nggak ada hasilnya. Coba deh ngobrol dah. Toh juga nggak bakalan kepake semua tuh. Orang-orang menengah ke atas nggak mau dah. Rakyat akan banyak kecewa terhadap IDI. Padahal sebetulnya IDI itu kan pembina dokter, bukan pembinasa dokter. Kalau dokternya ada kesulitan ditolongin. Seharusnya IDI itu begitu. Kita bayar loh tiap bulan. Di sisi lain, pendirian organisasi profesi dokter di luar IDI diharapkan meningkatkan layanan profesi dokter sekaligus mengoreksi sejumlah kelemahan selama ini, termasuk penyebaran dokter spesialis yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini disampaikan anggota Komisi 9 DPR Rahmat Handoyo dari fraksi PDI Perjuangan ketika dihubungi lewat telepon selularnya Kamis 28 April 2022. Pendirian PDSI ini kita jadikan momentum untuk introspeksi terkait layanan kedokteran, ujarnya. Pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto Esperan sebagai anggota ini. Ini menurut saya sangat berbahaya bagi dunia kedokteran. Soal pemecatan ini bisa kita nyatakan bahwa pemecatan ini tidak sah. Itu kemudian dibacakan di forum muktamar oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan. Kalau ini merupakan regulasi yang ada di ID, kan regulasi itu bukan harga mati. Kan memang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat luas banyak. Meskipun memang ada regulasi yang harus di prosedur yang harus dilalui. Itu kan bisa dibicarakan. Komisi 9 DPR RI fraksi Nasdem, Irma Suryani Caniago mengusulkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI untuk dibubarkan. Hal tersebut disampaikan Irma saat rapat dengar pendapat IDI bersama Komisi 9 DPR RI. Menurut Irma, tujuan organisasi IDI tidak sejalan dengan realitasnya. Saya ingin memperdalam tujuan didirikannya IDI, kata Irma pada Senin 4 April 2022. IDI ini saya melihatnya sama seperti serikat pekerja. Melindungi anggotanya, memberdayakan anggota, kemudian mensupport anggotanya, bukan memecat anggotanya, tambahnya. Selanjutnya Irma mempertanyakan pemecatan terhadap ex-Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto. Dia menilai IDI tak membina dan mengembangkan profesi anggotanya. Terkait dengan kasus Dr. Terawan, saya kira beliau sudah memenuhi ini, kemudian profesi anggota, membina dan mengembangkan profesi anggota. Saya lihat IDI nggak ada ini, ungkapnya. Lebih lanjut Irma mengulas praktik metode cuci otak atau DSA yang dilakukan oleh Terawan. Menurutnya praktek itu telah memberikan manfaat bagi pasiennya. Jelas cuci otak Dr. Terawan itu berguna bagi pasien dan semua pasien mengatakan ini tidak punya efek samping. Justru malah menyehatkan, menambah kecerdasan, ujar politikus Nasdem itu. Banyak yang disampaikan oleh pasien Dr. Terawan terkait testimoni mereka sesudah dilakukan DSA, sambungnya. Bahkan Irma menyoroti ribuan dokter muda yang gagal uji kompetensi sehingga dikhawatirkan akan menganggur. Sehingga dia mempertanyakan kontribusi IDI terkait persoalan itu. Di saat itulah dia berbicara soal usulan pembubaran IDI. Kalau memang tujuan IDI itu adalah mensupport, melindungi anggota, ini ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi dan bahkan menganggur. Terus apa yang dilakukan IDI kepada mereka? Apa yang dilakukan IDI? Cari jalan keluar nggak? Dibiarin begitu saja, kemudian enak-enak mecat-mecat kalau memang nggak setuju, kata Irma. Bubarin aja IDI-nya, ngapain cuma organisasi profesi kok, lanjut dia. Dia menyebut IDI sebagai organisasi profesi hanya berkapasitas memberikan rekomendasi. Dan IDI itu cuma memberikan rekomendasi, sama dengan Komisi 9 ini. Komisi 9 ini nggak bisa memberikan sanksi dengan pemerintah, hanya memberikan rekomendasi, boleh dipakai boleh enggak, ujarnya.